3198. Nah, ternyata normal ya, langsung normal, tidak protek lagi. Yuk kita langsung colok ya, kita ukur tegangan tadi untuk bablesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, bertemu kembali seperti biasa di channel Tinular Channel ya kawan ya. Oke kawan, di kesempatan kali ini ya, ini TV Sub 21 in dengan nama Great Alexander ya, untuk tabung yang biasa bukan slim ya. Dan kawan, ini video meneruskan perbaikan kemarin ya, dimana kemarin TV ini kerusakannya yaitu untuk tampilan layarnya itu hijau bergaris buku ya. Namun setelah kita perbaiki, setelah saya lakukan penggantian untuk di bagian blok RGB nya ya, satu blok ya sudah normal, dan ternyata masih ada kendala lagi ya. Dan untuk tampilan gambar coba kita langsung kita hidupkan. Tunggu sebentar ya kawan ya. Nah ya, sebentar kawan ya, perhatikan gambarnya, dan lampu akan saya matikan agar tampilan lebih jelas. Kok ini gambarnya hilang-hilang. Nah sebentar ya. Oke, seperti itu tampilannya, normal ya. Ini sinyal dari ini kurang maksimal ya. Nah seperti itu, normal. Oke, selayar saya akan nyalakan lagi, kemudian TV akan saya matikan. Jadi begini kawan ya, tadi tampilan gambarnya normal ya, tidak ada kendala. Kalaupun dia macet-macet itu bukan dari TV ya, tapi dari receivernya ya. Nah ini kondisinya saat ini ya, untuk pin protek pusatnya ya, dari IC programnya itu saya cabut ya, saya lepas. Karena apa? Kalau kita lihat dari kondisi gambarnya itu normal ya, tidak ada kendala, tapi dia protek kawan ya, ketika pin protek kita sambungkan. Padahal di tampilan layar tidak ada kendala ya, untuk bagian warna-warnanya juga normal. Namun kenapa dia kok protek? Oke, video ini nanti kita akan cari titik lemah daripada penyebab proteknya itu di bagian mana. Nanti akan kita cari bersama ya kawan ya. Dan untuk kawanku yang baru saja menemukan channel ini, ya silakan untuk channelnya di subscribe dulu, kemudian di like, dan silakan lonceng kawanku aktifkan, karena lonceng itu adalah alat agar kita selalu bisa berkomunikasi melalui kolom komentar kawan ya, seperti itu. Oke, kamera akan saya alihkan, nanti akan saya fokuskan di bagian mesinnya, dan nanti akan kita cari penyebab proteknya itu sebetulnya di bagian blok mana, seperti itu kawan ya. Oke, lanjut ya, kita lepas dulu kabel-kabelnya. Untuk yang ke degosing, untuk yang ke PLN ya, yang untuk ke listrik nggak usah. Jadi seperti ini agak maju dikit, nah seperti ini. Oke kawan, akan saya sampaikan ya, seperti yang saya bilang tadi ya di depan. TV ini untuk gambarnya normal ya, tidak ada kendala, semua normal. Layarnya juga bagus, nyala hijau. Tapi kenapa protek ya, seperti itu kawan ya. Memang sengaja. Jadi tadi saya bilang ini walaupun gambarnya normal, ini kondisi protek. Tadi pas kita tonton itu karena pin daripada untuk proteknya, untuk pin utamanya itu saya lepas, karena tujuannya untuk menunjukkan bahwa TV dalam kondisi normal tapi protek, seperti itu ya kawan ya. Dan saya juga belum sempat mencari untuk yang protek itu di bagian blok mana ya, yang arah kemana. Dan nanti di video ini akan saya upayakan ya, akan saya cari bersama untuk menemukan pin proteknya itu di bagian mana, seperti itu. Dan untuk kawan-kawan ya yang saat ini sedang memperbaiki TV yang seperti ini ya, silakan perhatikan mesinnya ya.
Silakan perhatikan mesinnya dulu seperti ini ya, terlihat ya seperti ini. Kemudian bagian bawah, nah jika posisi seperti ini ya, sebentar ini kurang kesana ya, kurang terlihat di kamera ya, kurang terlihat semua. Nah jadi seperti ini mesinnya. Untuk posisi IC-nya ada di sini. Oke, kemudian ada lagi ya, kemudian ada lagi di bagian sini kawan, di dekat playback ya, seperti ini ya. Silahkan perhatikan, karena untuk sensor protect itu selain daripada di sekitar tuner, itu ada di bagian sini ya, yang ke bagian output ini, output playback itu ada di bagian sini untuk sensor protect-nya. Seperti ini ya. Oke, kita langsung sebentar. Kita posisikan mesinnya agar tepat di kamera ya. Siapkan apometer dulu ya, karena kita akan ukur tegangan. Seperti biasa untuk probe hitam kita tancap di per ground tabung sini. Sudah, kita on kan apu skala DC seperti ini. Kemudian kita nyalakan, akan kita colokkan listriknya. Udah, TV sudah on, kemudian kita tunggu layar membuka, udah. Oke, kita langsung kawan ya, kita langsung masuk ke bagian pengukuran tegangan. Jadi kita akan cari tahu tegangan yang ada di mesin ini. Pertama di bagian blok, ini bukan di bagian blok primer ya kawan ya, karena TV sudah hidup tadi. Jadi untuk apa jadi kita tidak urus di bagian primer, kita langsung ke bagian sekundernya, yaitu di B+, kemudian kolektor horizontalnya, kemudian di semua output playback, dan nanti di sekitar di kaki-kaki tuner ya, apakah ada di situ. Oke, langsung. Jadi ini kondisi TV kondisi normal, tapi kok protect ya, nanti kita buktikan. Nah, dan saat ini kawan ya, saat ini dalam kondisi untuk pin protect pusatnya ya, yang dari IC sudah saya lepas ya, saya off kan. Oke, langsung perhatikan apometer. Untuk di kaki B+-nya ada 128 ya, normalnya 128. Kemudian di kolektornya di sini ada 129. Kemudian untuk di vertikalnya ya, ini vertikalnya di sini terukur 28 volt ya. Kemudian di output 108 voltnya ada di sini. Di sini terukur 184 juga, normal juga. Kemudian di ABL, di kaki ABL pindah dulu skala AC. Di sini ABL-nya. Di sana terukur 2 volt ya. Kemudian kita akan beralih di kaki tuner ya. Kita pindah dulu ke skala DC. Jika kawanku amati di kaki tuner itu ada 30 volt, kemudian ada 5 volt ya. Sebentar, terlihat ya di kamera ya. Dari bawah ya, 1 2 ini 1 2 3 30 volt di sini. Di sana terukur 33 volt. Dan tegangan ini diambil satu jalur dengan tegangan video kawannya di sini. 33 volt, ada resistor R216 di sini. Jadi untuk tegangan 30 volt untuk menyuplai
bagian tuner itu diambil dari tegangan video kawan ya. Kemudian yang 5 volt ini 1 2 3 4 5 ya, yang kelima ke 6 ini 5 volt. Nah di sini ada 5 volt. Oke, kemudian di audionya yang arah ke audio di sini bawah 11 volt normal. Kemudian untuk out yang 5 volt di sini di IC penurun tegangan yang 4 kaki ya, 4,9 sekian, 5 volt ada. Kemudian ini ground, ini 5 volt juga ada. Inputnya sebelah kanan ini 12 volt, dia diambil dari sini. Oke, tegangan sepertinya ada semua. Untuk 5 volt ini untuk kaki X758 ya, transistor isi penurun tegangan juga. Ini 5 volt ada. Untuk TR sebelahnya ada 14 volt, 9 voltnya ada. Kayak mana ini? Tegangan ada semua. Oke kawan, tegangan sepertinya ada semua. Kemudian akan kematikan TV-nya ya. Oke, kita lanjut di bagian yang saya bilang tadi ya. Terlihat ya. Bentar, terlihat kemarin kamera. Itu ada di berapa itu? 607 ya, terlihat kawan ya. Fokus. Jadi ada dioda Zener 607 itu untuk sensor ke ABL ya. Kemudian ada D602, kemudian terhubung R512, ini sensor untuk heater. Oh ya, yang ke heater. Kemudian terhubung ke X603 ya. Dan kemudian untuk sensor jalur videonya yaitu D605 terhubung ke jumperan ya kawan ya. Sebentar, apa sih? Oh, resistor di sini kawan ya. Di sebelah soket ini kan ada resistor, terlihat kan? Di sebelah soket ini ya. Ini yang terhubung di di 05 untuk sensor ini. Sensor 180 volt. Ya namanya elektronik itu gitu kawan ya, mohon maaf ya, apalagi seusia saya. Walaupun sering megang, cuman ya namanya segitu banyak elektronik dan seiring majunya zaman teknologi itu tidak ada berhentinya. Jadi ya wajar kalau lupa ya, kadang-kadang ya begitu kawan. Oke, kita lanjut, sudahlah, nggak penting masalah itu. Dan ini ya, ini kan kondisinya tadi untuk pin protek utamanya saya lepas ya. Pin protek utamanya saya lepas, ini ada di sekitar sini kawan ya, di sekitar sebelah IC ini. Dan ini pun IC-nya sudah hilang ya, apa maksudnya nomornya. Di sini untuk jumper 497 ya, yang saya lepas ini adalah pin pusat ya, pin pusat, maksudnya pin biangnya ya, pusatnya di sini. Dan setelah sampai di yang solderan saya lepas ini, kemudian disebar kemana-mana ya kawan ya. Oke, nanti kan akan saya pasang dulu ininya untuk jumperan yang saya lepas tadi.
kita baru. Oke, sudah, jemperan sudah tersolder. Kemudian kita ukur tegangan lagi di B+ ya. Nanti silakan kawanku perhatikan aponya ya, reaksinya seperti apa. Ini sambil kita tancap kawan ya, ini ya sambil kita tancap jadi bareng. Maksudnya ini standby di sini di B+ ya. Di B+ kemudian akan saya tancap. Perhatikan aponya. Oke, 131 standby, kemudian sudah turun 128 ya, sebentar ya, kita ulang ya kawan ya. Kalau 131 volt itu berarti dalam kondisi standby belum on, kemudian ganti 128 berarti dia on ya, kemudian dia kembali lagi ke 131. Perhatikan seksama itu ya untuk oke. Nah, udah muncul ya, kemudian mati lagi protek ya kawan, seperti itu. Oke, nanti ini kawan ya, nanti akan saya cabut persatu ya untuk sensor yang ke bagian ABL, ke 180 volt, ke heater ya. Nanti saya nemu apa di sana, nanti akan saya beritahukan kepada kawanku ya. Jika saya rekam semua mencabut sensornya ini, karena saya mencari kawan ya satu persatu. Jika saya rekam terus menerus ya tentunya lama dan akan memakan apa ya, memenuhi memori. Seperti itu kawan ya. Oke, lanjut kawan ya. Jadi setelah saya lakukan pemburuan ya, dimulai dari pinggir sana kawan ya, sebentar. Dimulai dari pinggir sana untuk sensor yang ke ABL, kemudian sensor yang ke heater, kemudian untuk maksudnya dioda atau resistor yang terhubung ke heater yang ke 180 volt, kemudian 5 volt yang ke tuner ya. Kalau untuk sensor 30 volt sama, maksudnya 30 volt yang ke tuner sama 180 volt untuk video, itu sensornya sama ya, jadi satu kawan ya. Jadi maksudnya tegangannya diambil satu pusat ya dari 180 volt. Saya tidak menemukan hasil, namun ketika saya mencabut transistor ini ya, ini transistornya tuh, ini nomornya lihat nggak? Ini transistor kecil sekali, 3498 nih kayaknya kawan ya, 3498. Oh, 3198 ini ya kawan, 3198. Nah, ternyata normal ya, langsung normal, tidak protek lagi. Yuk kita langsung colok ya, kita ukur tegangan tadi untuk B+ nya. Ini perhatikan ampermeternya kawan ya, akan saya colok. Oke, sudah saya colok 31, maksudnya 131, kemudian 128 volt ya, tidak hilang kan, tidak kembali lagi setelah mencabut transistor tadi ya. Ternyata aman seperti itu, dan transistor tadi itu terhubung ke bagian heater juga kawan ya, namun dia melewati untuk transistor SMD di sana. Oke, seperti itu. Coba kita akan langsung ini kawan ya, kita langsung pasang gambar seperti apa. Nah, ini saran kawan ya, saran untuk kawan-kawan, jika kawan akan menonaktifkan untuk sensor protek, itu jangan dinonaktifkan untuk bagian sumbernya ya kawan ya, karena sumber ini mencakup di semua yang ada di unit ini. Jadi kawanku cukup mencari di mana titik protek di bagian blok-blok tertentu ya. Jadi jika ada sesuatu yang short, akan terjadi rusak parah hanya di bagian blok tertentu saja ya, tidak di semua kawan ya, tidak di semuanya. Karena jika yang dinonaktifkan untuk bagian sumbernya, yaitu nantinya sebetulnya kalau rusak itu ya sama aja, rusak juga kawan ya, tetap harus diperbaiki, cuman tidak terjadi keparahan seperti itu kawan ya, tidak terjadi rusak yang parah.
Intinya seperti itu. Oke, kita langsung pasang. Untuk inputnya ini. Oke, kita ini ya, kita hidupkan TV-nya. Mana remote? HP1. Oke, seperti itu. Sebentar, kamera akan saya lepas dulu. Lihat gambarnya. Ini kayaknya sebentar apa untuk screen-nya terlalu besar. Nah, ya. Gambarnya bagus, normal, tidak protek lagi. Ya, saya juga tidak tahu ya. Jadi seperti itu, kemungkinan di bagian jalur heater itu, di bagian filamen dalam tabung mungkin ada masalah karena ini TV tua ya, tabung tua. Sudah, biarkan saja, yang penting TR itu sudah kita cabut, kita lepas, dan nyatanya TV-nya berfungsi dengan bagus ya, dengan baik. Oke, seperti itu kawannya. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan saat saya menjelaskan itu kawanku kurang paham, silahkan tanya di kolom komentar kawan ya. Oke, seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.